Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-a'izza rahimakumullah. Inna syahra ramadana qad azama ala rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Faman minkum ahsana fa'alayhi bit-tamam. Wa man farrata falyukhtimhu bil husna bil khitam fastamti'u minhu bima baqiya minal layalil yasirati wal ayyam wastaudi'uhu amalan salihan yashhadu lakum bihi indal malikil alam wa waddi'uhu inda firaqihi bi azka tahiyyatin wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan ibadah, bulan takwa, dan bulan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan ini Allah Ta'ala memberikan kita banyak kesempatan untuk menggapai rahmat dan maghfirahnya. Di antara hikmah terbesar di dalam berpuasa di bulan ini adalah Allah Ta'ala menjadikan kita umat yang bertakwa, yang senantiasa mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi, melakukan puasa di dalam bulan ini merupakan cara atau wasilah kita untuk bertakwa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena menurut Imam Ibnul Jauzi, beliau menyatakan puasa merupakan cara atau wasilah yang paling ideal untuk menjadikan seseorang menjadi hamba yang bertakwa luhur. Hal ini disebabkan karena di dalam bulan Ramadan kita dilarang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemaksiatan akan merusak pahala besar yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang rahasia antara Allah dengan hambanya, di mana di dalamnya Allah Ta'ala menjanjikan pahala bulan puasa seperti pahala orang-orang yang sabar, yang mana pahalanya itu tiada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam hadis dijelaskan, kullu amali bani adam yudha'afu lahul hasana bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhirfin. Setiap perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Qala Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata, illa shaum, kecuali berpuasa, fa innahu li, berpuasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasan kepada mereka yang berpuasa. Karena apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena mereka meninggalkan syahwat, mereka meninggalkan makan dan minum karena untukku. Jadi, marilah di dalam bulan puasa ini kita berlomba-lomba untuk menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal musyahidun al-a'izza rahimakumullah. Hidup di dunia tidaklah kekal. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai kehidupan yang sementara ini membuat kita lalai akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya. Marilah kita berlomba-lomba mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi sebelum Ramadan pergi, kita harus bermuhasabah diri. Kita harus introspeksi diri. Sudah sejauh mana puasa kita? Sudah setinggi apa derajat takwa kita di sisi Allah? Sudah sedalam apa
Al-Quran yang kita baca setiap hari meresap ke dalam relung hati kita. Apakah seluruh amal kita sudah layak diterima di sisi Allah? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi karena mendapati Ramadan, namun amal kebaikan kita tidak layak diterima di sisi Allah. Orang yang mendapati Ramadan namun dosa-dosanya belum diampuni, termasuk adalah orang yang paling rugi di dalam bulan ini. Tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang telah dituliskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Barang siapa yang mendapati buah amal baiknya di dunia, maka ia merupakan tanda diterimanya amal kita di akhirat. Jadi dari perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya apabila kita mendapati kebaikan dari amal yang kita lakukan di dunia, itu merupakan tanda bahwasanya amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, insya Allah. Senada dengan hal ini, salah seorang sahabat yang agung, Ka'ab bin Malik, pernah berkata, man shoma ramadhana wa huwa yuhaddisu nafsahu annahu idza aftara ba'da ramadan annahu la ya'sillah dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelah itu dia berkata kepada dirinya sendiri, setelah Ramadan aku tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Niscaya ia akan masuk surga tanpa hisab. Dan sebaliknya, wa man shoma ramadhana wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara ba'da ramadan asa rabbah fasiyamuhu alaihi mardud. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, apabila saya sudah selesai melaksanakan bulan Ramadan, aku akan kembali untuk bermaksiat kepada Allah, maka sungguh puasanya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah lapar dan dahaga. Jadi sebelum Ramadan selesai, sebelum Ramadan pergi, marilah kita melaksanakan, memupuk di dalam diri kita, kita menempa diri kita untuk selalu berbuat baik kepada Allah, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara melakukan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita tetap lakukan di bulan setelah Ramadan. Karena ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Ramadan sampai Ramadan setelahnya adalah kafar. Jadi apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk berkesinambungan, tetap melakukan kebaikan, tetap melaksanakan amal soleh seperti halnya di dalam bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, dan lain sebagainya. Ayyuhal hadirun al-a'izza rahimakumullah. Tidak ada kata terlambat dalam berlomba-lomba menggapai kebaikan. Jadi dalam beberapa hari yang tersisa ini, marilah kita akhiri bulan Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Dan kita, bagaimana cara kita untuk memaksimalkannya? Ingat, amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. 10 terakhir bulan Ramadan merupakan fase terakhir dari bulan Ramadan itu sendiri. 10 hari yang diyakini akan datangnya malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. 10 hari di mana seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, di 10 hari ini umat Islam dijanjikan untuk terbebas dari api neraka. Jadi marilah kita pergunakan hari yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Karena 1 menit, bahkan 1 detik yang berlalu dari diri kita di dalam bulan Ramadan, 1 detik yang terlewat dari hidup kita adalah harapan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita kembali kepada Allah, untuk bertaubat, untuk bersedekah, untuk berpuasa, dan untuk melakukan amal baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Tuhanku, kata mereka yang telah mendahului kita, andaikan engkau mengakhirkan kematian sebentar saja, mengakhirkan ajal kita sebentar saja, maka kita akan bersedekah, maka aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal-amal soleh. Di dalam ayat lain, wa andzirin nasa yawma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Wahai Tuhan kami, tangguhkanlah kepada kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi perintahmu dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirahnya, beliau berkata, lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Seandainya dikatakan kepada mereka yang telah meninggal, mari berangan-angan, niscaya mereka akan berangan-angan satu hari, mendapati satu hari di dalam Ramadan. Karena apa? Karena saking banyaknya, saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan ini. Ayyuhal musyahidun al-izza rahimakumullah. Jadi sebelum Ramadan pergi, marilah kita memperbanyak doa supaya kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Diriwayatkan bahwa ulama salafus soleh berdoa dari 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Karena jika Ramadan pergi, pasti Ramadan akan kembali. Tapi jika kita yang pergi, kita tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kaifa la tajri lil mu'minina ala firaqihi dumu wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ila Ramadan ruju'. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak mengucurkan air mata karena berpisah dengan bulan Ramadan, padahal dia tidak tahu apakah di sisa umurnya, apakah di sedikit umur yang tersisa ia akan berjumpa kembali atau tidak dengan bulan Ramadan. Ayyuhal musyahidun al-aizza rahimakumullah. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi